Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua di seri Filsafat Hukum Islam. Hari ini saya akan membahas tentang syariah, fikih, dan hukum Islam. Syariah itu berasal dari kata-kata syara'a, yasra'u, syar'an, wa syari'atan, yang berarti secara etimologi adalah jalan ke tempat air. Dalam bahasa Arab kemudian dikonotasikan sebagai jalan yang harus dituntut. Menurut terminologi, syariat itu adalah jalan yang ditetapkan oleh Al-Hakim, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, kepada manusia untuk menjalankan hidupnya dan mengarah kepada sesuatu yang baik, yang bahagia di dunia dan akhirat. Sehingga syariah itu memiliki makna sebagai sesuatu yang meliputi keseluruhan panduan dari pembuat hukum kepada objek hukum. Jadi apakah itu Allah di dalam teks-teks Al-Quran atau kemudian Nabi Muhammad dengan teks-teks hadisnya. Nah, ketika kita bicara syariah, maka di sini syariah adalah dasar-dasar hukum Islam yang bersifat umum, ya, dan pedoman. Kemudian syariat itu sangat erat sekali kaitannya dengan ad-din, ya, sebagai pedoman agama. Karena dia termilahnya memang seperti itu. Nah, kalau kemudian syariah itu zaman Nabi Muhammad, ada nama syariah zaman Nabi Muhammad, yang kemudian adalah jalan yang mengganti syariat sebelum Nabi sebelumnya. Nah, kenapa? Karena umatnya Nabi Isa terkait dengan syariatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Musa terkait dengan syariatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Ibrahim terkait dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Itu yang kemudian kita kenal Islamillah. Tetapi dalam hukum Islam ini, kemudian syariat itu adalah sesuatu yang memang sudah profan dan given. Nanti kita pembacaannya kenapa dia menjadi syariat dan kenapa dia menjadi fikih. Syariat itu sesuatu yang given dan profan. Sesuatu yang tidak bisa kemudian diubah. Karena memang dia sudah dari sana sebagai sebuah milah. Maka pembedaan syariah dan fikih itu seperti itu. Sehingga syariat itu tidak bisa diubah. Yang kita kenal dengan ma'ulima minad-dini bid-darurah. Seperti apa? Seperti jumlah sholat. Kenapa subuh itu 2? Kenapa maghrib itu 3? Kenapa asar itu 4 rakaat? Itu adalah sebuah syariat yang tidak bisa kemudian ada hal yang perdebatan di situ. Nah, berbeda dengan fikih. Kalau misalnya syariah itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa ada ikhtilaf di situ, maka fikih adalah sesuatu sangat beda. Karena fikih itu secara etimologi adalah sebagai pendapat, hasil pemikiran, hasil ijtihad. Ya. Nah, pemahaman yang kemudian dikeluarkan oleh manusia, itulah yang kemudian disebut dengan fikih. Maka secara semantik, fikih itu bermakna fahmul asas ad-daqiq, yaitu pemahaman yang mendalam. Jadi kemudian memahami yang mendalam bagaimana, sehingga di dalam konteks hukum, fikih disebut dengan jurisprudensi. Kenapa disebut jurisprudensi? Karena hasil dari pemikiran-pemikiran. Ada fikih
mazhab Syafi'i. Kalau kemudian kita kenal ikhtilaful fuqaha, perbedaan pendapat ahli-ahli fikih yang melakukan pemikiran mendalam terhadap hukum Islam. Nah, jurisprudensi itu tentunya sangat dipengaruhi oleh hal-hal di luar hukum atau dipengaruhi oleh hal-hal yang menjadikan pemahaman terhadap hukum itu. Maka di dalam konteks hukum Islam sering ada istilah ahlul ra'yi wa ahlul hadis, yang kemudian mazhab Hanafi, ulama-ulama Hanafiyah itu disebut sebagai ahlul ra'yi karena zaman dulu model Imam Malik itu berada di Madinah, sementara Imam Abu Hanifah berada di Baghdad yang jauh jaraknya. Kita tidak bisa bayangkan seperti sekarang dengan ada WA, SMS dan lain sebagainya. Pada waktu itu tentunya hadis-hadis, teks-teks hadis itu akan sulit jalan jauh, ya, sehingga ahli-ahli hadis banyak kan berkumpul di Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, pembedaan syariah dan fikih di dalam hukum Islam adalah bahwa syariah itu tidak bersifat ijtihadi, sementara fikih itu bersifat ijtihadi. Syariah itu bersifat qat'i atau pasti atau given, sementara fikih itu bersifat ijtihadiyah, bersifat adanya penalaran, adanya pemahaman. Oleh karena itu, fikih itu bersifat relatif. Ya, dan konsekuensinya adalah seorang mujtahid tidak bisa mengklaim kebenarannya secara utuh. Imam Syafi'i saja berkata di dalam pendapatku, bisa jadi ada yang salah, di dalam pendapatnya bisa jadi ada yang benar. Karena apa? Karena bersifat relativitas di dalam fikih. Sehingga perdebatan fikih adalah perdebatan yang biasanya bersifat furu'iyah. Yang kedua, perdebatannya adalah bersifat hal-hal yang baru, bukan hal-hal yang lama. Dan yang ketiga adalah persoalan-persoalan non-tauhid. Nah, kenapa kemudian fikih itu menjadi sangat relatif? Kita bicara pada otoritas. Kalau kita bicara pada otoritas, yang memiliki otoritas, sudah saya berikan di dalam kajian materi sebelumnya tentang otoritas. Siapa yang berotoritas? Otoritas namanya hukum itu adalah pada al-hakim. Al-hakim di sini adalah Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu adalah al-hakim yang memiliki otoritas. Nah, sementara manusia-manusia yang lahir kemudian, para imam-imam mazhab, para ulama dan lain sebagainya, itu memiliki otoritas yang tidak sebesar otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otoritasnya adalah otoritas kemanusiaan, pada otoritas manusia. Sehingga manusia itu dibatasi oleh otoritas yang lain. Dan siapa yang kemudian berhak menafsirkan? Secara komprehensif tidak ada manusia. Sehingga di dalam fikih atau di dalam hukum Islam kemudian ruang ijtihad itu selalu terbuka. Perdebatan ada terbuka. Perdebatan antara ikhtilaf perdebatan antara mazhab satu dengan mazhab lain. Maka di dalam hukum Islam banyak terdiri berbagai macam mazhab. Nah, atmosfer perdebatan itu selalu hidup dalam khasanah fikih. Ya. Sehingga begitu luar biasanya fikih, maka kemudian pemikiran itu selalu ada. Fatwa-fatwa yang baru, kemudian bagaimana ikhtilaf, perbedaan perdebatan, logika fikih yang dibangun, itu ada dalam kalangan ulama-ulama, baik ulama mazhab atau ulama-ulama yang membuat mazhab atau ulama yang belakangan. Nah, tentunya pembuatan atau jurisprudensi atau fikih ini tidak serta-merta
ada syarat-syarat. Kalau Anda bisa baca di dalam bukunya Khaled Abu Fadl tentang otoritas dan otoritatif, ada syarat-syarat. Orang itu kemudian dianggap mampu melakukan sebuah jurisprudensi. Apakah dia syaratnya internal, bersifat internal, atau syaratnya bersifat eksternal? Kejujuran, kemudian kemampuan akademik, pemahaman terhadap teks, itu menjadi bagian penting dari syarat yang dimiliki oleh seorang ahli yang membuat jurisprudensi. Terlebih ketika usul fikih yang kemudian diciptakan oleh Imam Syafi'i sebagai sebuah metode untuk membuat sebuah jurisprudensi. Kerangka usul fikih inilah yang kemudian sampai sekarang ada. Beberapa ulama membuat beberapa kitab usul fikih. Memang penciptanya adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um atau Al-Risalah dan Al-Risalah. Imam Ghazali membuat sebuah kitab Al-Mustashfa, atau beberapa ulama-ulama usul fikih membuat dari berbagai mazhab, membuat misalnya Al-Amidi dengan Al-Hikam fi Ushulil Ahkam, kemudian Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Ilham di Ushulil Ahkam dengan judul yang sama yang bicara tentang bagaimana metodologi untuk membuat fikih. Nah, kerangka usul fikih ini sebagai satu disiplin ilmu sendiri. Yang disiplin ilmu ini harus dimiliki oleh orang-orang yang kemudian mempelajari fikih. Nah, setelah ada syariah dalam satu sisi sebagai sesuatu yang given, yang sesuatu yang tidak mungkin diubah, maka ada lagi fikih yang tadi yang sesuatu bersifat istihadiyah, relatif. Maka ada hukum Islam. Apa itu hukum Islam? Hukum Islam itu diambil kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan law, mengingat ada Islamic law. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Recht, dalam ius dalam bahasa Latin, dalam bahasa Arab adalah hukum, yang berarti adalah norma, kaidah, nilai, tolak ukur, dan lain sebagainya. Maka apa sih kemudian hukum itu? Kalau kita bicara hukum, tentunya ada beberapa makna. Apakah itu maknanya bersifat filosofis, yaitu sebagai rule of principle, sebagai dasar-dasar prinsip, atau dia bersifat sesuatu yang sosiologis sebagai sistem aplikasi yang bisa memaksa ekosistem sosial, politik, dan ekonomi, atau dia bicara sebagai satu sistem legal hukum, atau bisa juga dipahami sebagai sistem administrasi hukum, statuta, dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu hukum, nah bagaimana dengan hukum Islam? Apa itu hukum Islam? Hukum Islam itu tentunya karena dia bermakna ada dalam dua hal, yaitu ada hukum yang dihubungkan dengan hukum Islam, maka hukum Islam bisa dipahami sebagai sebuah seperangkat aturan yang berdasar pada wahyu dan berdasar pada hadis tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat muslim. Memang istilah hukum Islam tidak ditemukan di dalam teks Al-Quran ataupun teks sunnah tentang literatur atau itu hukum Islam. Tetapi terjemahan hukum Islam sering kemudian diterjemahkan dari Islamic law yang ada di barat. Banyak sebetulnya definisi hukum Islam. Dan banyak kesalahan, misalnya Yosef Shah, seorang orientalis yang kemudian saya salah memahami hukum. Dia memahami hukum Islam hanya dari sisi syariah. Sehingga hukum Islam itu dipandang sesuatu yang baku. Tapi tidak juga hukum Islam ini dipandangi sebagai sesuatu yang fikih, istihadiyah. Sehingga seolah-olah hukum Islam itu lentur sekali. Tetapi hukum Islam adalah sesuatu seperangkat yang terdiri dari sekian sunnah dan mengikat manusia sesuai dengan kondisinya. Loh kok begitu? Berarti di dalam hukum Islam ada syariah dan ada fikih.
Tidak melulu syariah dan tidak melulu fikih. Ini kemudian saya sebuah definisi yang lebih komprehensif tentang hukum Islam. Kenapa? Pemahaman hukum Islam bukan hanya pemahaman pada syariah dan pemahaman pada konteks fikih. Ya, coba Anda silakan baca beberapa pemikiran orientalis tentang hukum Islam, maka ada yang melihat hukum Islam hanya pada syariah dan aja melihat hukum. Mungkin yang lebih komprehensif Anda bisa baca tulisannya Welby Halak. Tetapi hukum Islam itu adalah sesuatu yang aturan perangkat yang berdasarkan pada teks-teks yang mengikat kepada mukallaf pada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Nah, kemudian ketika dia menjadi hukum Islam itulah ada terminologi dalam khasanah pemikiran hukum Islam. Hukum Islam menjadi luar biasa. Kalau misalnya ada Al-Quran, ada hadis. Al-Quran hadis ini kemudian turun menjadi hukum-hukum yang syariah itu dan fikih itu. Tetapi bagaimana penemuan ini menjadi syariah dan fikih? Ada penemuan dengan metode usul fikih. Di dalam usul fikih ada metode qiyas. Di dalam usul fikih ada metode maslahah mursalah. Dalam usul fikih ada metode istislah. Dalam usul fikih ada metode ad-dalailnya Daud Az-Zahiri. Nah, bangunan usul fikih yang sudah terkerangka sedemikian bagus ini kemudian menjadi metode untuk menemukan bentuk-bentuk hukum Islam. Bentuk hukum Islam yang lahir baru misalnya kayak fatwa, seperti fatwa. Kemudian ada lagi konun, ada lagi peradilan agama, ada lagi kemudian hal-hal yang bersifat ubudiyah, hal-hal yang bersifat siasah. Itu ditemukan setelah ada usul fikih. Sehingga bangunan ketika hasanah hukum Islam itu menjadi luar biasa. Nah, usul fikih inilah sebetulnya yang diangkat sebagai sebuah filsafat hukum Islam. Kenapa? Satu, karena dia untuk menemukan. Jadi selain usul fikih itu sebagai sebuah metode penemuan hukum, juga dianggap sebagai kerangka filsafat hukum Islam. Nah, ketika kita lihat di dalam kajian hari ini bahwa antara syariah dan fikih itu kemudian menjadi satu tubuh yang disebut dengan hukum Islam. Ya, hasanah hukum Islam itu menjadi luar biasa. Nah, kemudian itulah yang kita bahas pada hari ini, sehingga bagi teman-teman untuk bicara tidak bisa kita ini hanya syariah, ini. Jadi perdebatan fikih itu adalah sebuah perdebatan yang biasa. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk sesi hari ini. Pertanyaan teman-teman silakan disampaikan sebagai sebuah pengembangan kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.